MJ Listener, tarif ojek online dan bus antar kota, antar provinsi atau AKAP resmi naik. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan, selain karena komponen harga BBM, penyesuaian tarif bus AKAP kelas ekonomi juga memperhitungkan biaya awak bus. Bagaimanakah tanggapan organisasi angkutan darat Organda atas penyesuaian tarif bus AKAP kelas ekonomi? Saya sudah tersambung dengan Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Andrianto Joko Setono. Selamat pagi Pak Adrianto. Selamat pagi Mbak Jessica. Pak, kemarin Kemenhub sudah menyampaikan ada kenaikan tarif. Tapi kenaikan Ya, tarifnya udah sesuai perkiraan Organda belum sih Pak? ya memang kalau berdasarkan perhitungan yang kami usulkan, yang diputuskan oleh Kementerian Perhubungan masih di bawah perhitungan kami ya. Karena tarif akap kelas ekonomi itu terakhir kali ditentukan tahun 2016. Sehingga di perhitungan kami itu bukan hanya memperhitungkan kenaikan BBM minggu lalu. Ya, di situ ada komponen lainnya seperti inflasi tentunya selama 5 tahun. Lalu ada perubahan fasilitas juga di layanan akap kelas ekonomi ini seperti AC yang tentunya menambah investasi, biaya operasional dan lain-lain. Jadi harapan kami sebenarnya masih di atas itu dari perhitungannya. Kalau angka gitu Pak, kira-kira Organda tuh sebetulnya inginnya kenaikan tarif bus tuh sampai berapa persen Pak? Dari angka yang ditentukan terakhir, contoh di koridor 1 ya, Sumatera, Jawa, Bali, itu kan ada range bawah 128 sampai 207 per kilometer itu. Betul. Nah dari situ sebenarnya yang diusulkan kami harapannya di 150 sampai dengan 250 contohnya. Jadi batas bawahnya di 150, batas atasnya di 250, kira-kira 10 sampai 20% kan ya, masih di atas itu. Nah Pak, tapi dengan ada kenaikan saat ini, sebetulnya ini sudah mengakomodir eh, selama 5 tahun ini kan ada inflasi, ada tambahan fasilitas. Kenaikan ini sudah cukup belum sih Pak sebetulnya? Ya untuk penentuan yang keputusan yang ada dari range ini masih bisa digunakan saat ini karena kan masih berada di range yang bisa kita tentukan juga ya di antara kedua harga itu. Jadi masih bisa berjalan. Tapi tentunya nanti ada waktunya mungkin kami akan usulkan lagi berdasarkan situasi karena kita juga harus melihat bagaimana inflasi tahun ini akhirnya dan tahun ke depan juga kan ya. Pak, yang menarik, kayak saya lihat beberapa berita ketika ada pengumuman kenaikan tarif dari Kemenhub, ada penurunan penumpang. Kalau dari Organda sendiri, sejak ditentukannya kemarin hingga saat ini, apakah sudah ada perhitungan atau evaluasi, Pak? Untuk kenaikan karena baru diputuskan kemarin belum ya, kita belum bisa melihat. Tetapi kan ini bukan pertama kali kita mengalami kenaikan BBM ataupun kenaikan tarif. Berdasarkan presiden itu, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ya ada daerah yang memang akan terkena dampak. Mungkin di beberapa waktu ada yang tidak ya. Jadi, tetapi biasanya sih dalam kurun waktu awal biasanya suka ada ya. Bisa ada kita sebutnya kontraksi lah ya, kontraksi demand sehingga ada penurunan jumlah penumpang sementara ya sampai berangsur pulih kemampuan masyarakat juga kembali lagi tentunya biasanya akan pulih lagi. Oke, berarti sampai saat ini sebetulnya belum ada. Pak, tapi kalau misalkan melihat dari kebijakan yang lalu saat ada kenaikan tarif begitu, Pak. Biasanya yang penumpangnya atau demand-nya tuh langsung turun itu Pulau Jawa kah atau di mana sih, Pak? Uh, tidak selalu pasti daerahnya ya, tergantung memang ya perekonomian di daerah tertentu pada saat itu. Jadi beragam juga di Jawa juga rata-rata sih biasanya di bulan pertama akan terasa ada penurunan lalu mulai kenaikan lagi. Oke, berarti belum bisa ditentukan ya Pak ya. Nanti juga tergantung pada ekonomi setiap daerah. Nih Pak, selanjutnya kita juga ingin tahu, ini kan ada kenaikan tarif bus akap kelas ekonomi.
Ini bagaimana sih untuk memastikan kalau operator ini juga mematuhi ini, Pak? Ya, untuk mekanisme itu kan tentu sudah ada ketentuannya ya. Kita ada standar layanan minimum juga. Standar layanan minimum atau SPM itu bagaimana Kemenhub ataupun pemerintah daerah setempat juga melakukan monitoring. Itu juga ada jalur laporan juga lah daripada konsumen atau penumpang. Tetapi tentunya dari Organda selalu menghimbau, kan tarif ini kan sudah ditentukan batas atas dan bawah, sehingga masing-masing operator kan sebenarnya bisa menentukan dari range tersebut tarif yang mereka akan pakai gunakan. Dan kita tetap menghimbau agar kepatuhan itu tetap berjalan. Nah, Pak, ada hal lain nih yang kita ingin tahu. Dengan naiknya tarif angkutan, bagaimana sih Pak pelayanan terhadap penumpang? Karena sebelum diumumkannya kenaikan tarif, sebetulnya operator transportasi ada beberapa yang sudah menaikkan secara lebih dahulu nih, Pak. Ya, Apakah ada ya ini perbedaan kan pelayanannya, Pak? ini kan fakta ya bahwa biaya BBM itu kan merupakan faktor salah satu yang paling besar kalau di transportasi. Ya. Apalagi darat tidak terkecuali. Betul. Transportasi jenis apapun paling besar. Nah, memang kendala kami pada saat BBM itu ada kenaikan, sedangkan tarif belum ditentukan yang baru, kan pada hari itu, contohnya pada hari Sabtu yang lalu sudah naik, siang sore hari ya, lah hari Minggu sampai Senin Selasa itu kan ada beban yang langsung terasa, jadi ya pasti akan ada biaya yang harus ditransfer karena tidak semua operator tentunya sanggup untuk menanggung masa transisi tersebut. Jadi saya kira ini hal yang memang dilakukan karena terpaksa dilakukan ya oleh para operator. Pak, pemerintah ini juga minta masyarakat pakai e-ticketing agar bisa lebih murah. Tapi kita pengen tahu Pak, kalau dari sisi Organda melihatnya apakah benar bisa lebih murah Pak? Kalau e-ticketing itu kan bisa lebih memberikan kepastian juga ya bagi semua. Dan cara pendapatan tiketnya juga lebih jelas, memudahkan juga. Nah, kita juga dari DPP sudah mengimbau agar semakin banyak yang bergabung kepada agregator penjualan tiket bis ini, karena ada beberapa agregator yang memang sudah melakukan penjualan tiketing secara online. Nah, dari situ bukan hanya dilihat, bukan fokus kepada murahnya, tetapi kan di situ kan transparan semua harga ya, bagi penumpang, bagi operator dan lainnya juga. Pak, dengan melihatnya ada kenaikan tarif dan kondisi saat ini kita sudah mulai pulih, tapi tetap optimiskah ke depannya demand ini tidak akan turun drastis atau seperti apa, Pak? Wah, untuk melihat drastis seperti tidak masih terlalu dini. Tapi saya kira kita pernah mengalami kenaikan BBM yang lebih tinggi dan saat ini walaupun cukup tinggi kenaikan BBM, kenaikan tarif juga kami rasa masih cukup wajar. Sehingga harusnya walaupun ada penurunan tetapi mudah-mudahan tidak terlalu dalam. Pak, tapi kalau dari Organda sendiri melihat mulai ada perlahan nih Pak, peralihan ke yang berbasis listrik gak sih Pak? Transisi itu memang mulai terjadi, tetapi masih fokus di angkutan dalam kota ya saat ini. Ya, karena kan investasi kendaraan listrik terutama bis itu kan sangat mahal. Kedua, perlu ada kepastian pengisian charging station atau SPKLU-nya itu ya, yang berada di mana-mana. Kalau kita berbicara antar kota, selain jarak tempuh dan waktunya, juga tentunya memerlukan kepastian adanya SPKLU, dan setiap kali charging itu kan waktunya panjang, sehingga saat ini rasanya untuk antar kota masih belum visible ya. Tetapi kalau untuk angkutan dalam kota mungkin lebih bisa diterapkan saat ini.
Oke, Pak. Tapi terakhir nih, saya pengen tahu kira-kira ada yang ingin disampaikan atau adakah evaluasi atau ada yang ingin disampaikan, misalnya saja seharusnya ini naiknya lebih lagi nih karena ada sejumlah komponen yang harus diperhitungkan. Mungkin spare part sekarang kan juga naik nih, Pak. Kalau dari Organda melihatnya seperti apa, Pak? Apanya yang juga naik? Maaf, Spare dari yang part terakhir. saat ini kan harganya juga sudah naik. Banyak sekali Oh, barang-barang yang naik gitu, Pak. ya, itu tadi di awal saya sampaikan, komponen itu kan masih memperhitungkan dengan asumsi ya. Kita juga tidak tahu akibat dari perubahan saat ini, komponen lainnya yang menentukan biaya total dari transportasi itu menjadi berapa. Sehingga pada saat ini dengan range yang ada, kami tetap dapat menjalankan, lalu tetap menjalankan evaluasi bersama pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub. Nah, kita baru berbicara mengenai akap kelas ekonomi yang memang tarifnya ditentukan oleh Kemenhub. Tetapi kan respons perubahan tarif ini kan juga perlu dilakukan dan terjadi di angkutan kota dalam provinsi contohnya yang ditentukan oleh pemerintah provinsi. Jadi kalau per hari kemarin ada sebagian provinsi yang sudah langsung melakukan penyesuaian juga, tetapi masih ada yang belum. Nah ini yang kami di Organda kebetulan karena kemarin juga Mukernas ingin memastikan koordinasi dengan pemerintah setempat yang lebih responsif juga dalam perubahan BBM ini agar operator itu tidak bekerja di luar ketentuan ya. Betul. Karena kan ini suatu fakta yang tidak bisa dihindari. Jadi kami harapkan memang semuanya segera lakukan perubahan tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi bisa dikatakan ya Pak ya, saat ini kan sebetulnya pemerintah pusat meminta Pemda untuk menjaga daya beli dengan menyisihkan 2% dari anggaran DAU untuk bansos dan subsidi transportasi. Berarti ini harus secara cepat direalisasikan. Bisa dikatakan seperti itu Pak? Iya, satu ada perubahan tarif, lalu bagaimana menekan supaya kemampuan daya beli terbantu, operator juga kalau kemarin saya mendapatkan informasi juga ada PMK 134 tahun 2022 di mana di situ ada bantuan langsung subsidi untuk sektor transportasi umum di daerah ya. Nah, ini kan salah satu kebijakan yang sudah baik, tinggal bagaimana nanti bersama pemerintah daerah bisa diterapkan dan tepat tujuan sehingga tadi subsidi bagi transportasi umum ini memang sampai di sasaran yang sesuai harapan para pelaku industri dan yang ditargetkan oleh pemerintah. Baik, agar tepat sasaran ya Pak, sebetulnya itu adalah kunci utamanya. Betul, betul. Kalau berbicara angkutan umum itu kan sebenarnya definisinya sudah jelas ya. Angkutan umum yang mana, Iya, betul. mana berplat kuning. Iya. Tinggal bagaimana kami berkoordinasi memastikan memang subsidi itu didapatkan oleh operatornya, oleh pengemudinya atau SDM-nya itu sesuai dengan ketentuan BLT yang disampaikan pemerintah. Karena definisi turunan dari PMK 134 ini kan belum kita lihat, belum ada ya. Nah itu yang kita harapkan bisa didapatkan oleh para operator ini. Oke, baik. Terima kasih atas insight baru dan penjelasannya pada pagi hari ini, Bapak Adrianto Joko Setono. Atas waktunya, terima kasih banyak, Pak. Salam sehat ya, Pak. Terima kasih, salam sehat Mbak Jessica.